Istri Chong Afi Mansion, rahasia di balik rumah sang Raja Medan. Langkah pertama di rumah tua. Langit Medan sore itu tampak mendung. Udara di Jalan Ahmad Yani terasa lembab ketika Arga, seorang jurnalis muda dari Jakarta, melangkah ke halaman luas sebuah rumah tua bergaya Tionghoa klasik. Di depan gerbang besi, tulisan kecil berbunyi, Chong Afi Mansion, menandai tempat yang dulu milik saudagar kaya asal Tiongkok, Chong Afi. Arga datang bukan untuk sekadar menulis artikel wisata. Ia mendapat laporan dari warga sekitar tentang suara langkah kaki di malam hari. Beberapa penjaga malam juga mengaku melihat bayangan lelaki berjas panjang berjalan di koridor rumah, lalu menghilang di depan kamar utama. Arga ingin memastikan kebenaran cerita itu. Begitu masuk, suasana rumah itu langsung berbeda. Udara terasa lebih dingin. Aroma kayu tua bercampur dengan wangi dupa lama. Di tengah ruang tamu, tergantung potret besar Chong Afi mengenakan pakaian tradisional Tionghoa, dengan tatapan tajam yang seolah mengawasi siapapun yang datang. Penjaga rumah, Pak Herman, menyambut Arga dengan ramah tapi raut wajahnya kaku. Kalau malam, jangan berlama-lama di lantai 2, katanya pelan. Banyak yang bilang, di sana masih ada yang menjaga. Arga mengangguk, lalu mulai merekam suasana rumah. Ia berjalan ke arah tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Di kiri kanan, tampak ruang-ruang dengan perabot asli peninggalan keluarga Chong Afi. Ada kursi rotan, lemari jati besar, dan meja marmer dari Italia. Semua masih utuh, seolah waktu berhenti di tempat ini. Sore makin gelap. Arga menyalakan senter kecil. Ia naik ke lantai 2. Ruangan di sana lebih sunyi. Hanya suara angin yang masuk dari jendela besar. Di ujung koridor, sebuah pintu kamar tertutup rapat. Di depan pintu itu, ada meja kecil dengan vas bunga yang sudah kering. Ia merasa seperti diperhatikan. Saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi langkah kakinya bergema seolah diikuti. Ia membuka pintu kamar perlahan. Dalam ruangan itu, terdapat ranjang besar dari kayu jati, cermin antik, dan sebuah lemari berukir naga emas. Di atas meja, ada bingkai foto seorang perempuan muda berwajah lembut. Di bawah foto tertulis nama, Lim Sunyo istri Chong Afi. Saat Arga hendak mengambil gambar, senter di tangannya tiba-tiba redup. Baterainya baru diganti, tapi cahaya mulai berkelap-kelip. Lalu terdengar suara samar di belakangnya. Suara seperti kain diseret di lantai. Arga menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi udara di kamar terasa makin dingin. Ia segera keluar dan menutup pintu. Di tangga, Pak Herman sudah menunggu. Mas Arga, turun sekarang. Sudah mau jam 7 malam, ucapnya cepat. Mereka turun bersama. Tapi ketika Arga menoleh ke atas, ia melihat bayangan seorang pria di koridor. Pria itu memakai pakaian panjang hitam. Berdiri diam di depan kamar yang tadi ia masuki. Ketika Arga berkedip, bayangan itu lenyap. Malam itu, di penginapan, Arga menulis catatan di buku kecilnya. Suhu ruangan lantai 2 lebih dingin dari lantai bawah. Ada bayangan manusia di koridor. Suara kain diseret terdengar jelas. Semua penjaga menghindari lantai 2 setelah jam 7. Ia mulai yakin. Rumah ini menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Bukan sekadar legenda turis. Tapi kisah lama yang belum selesai. Bayangan di balik cermin. Pagi berikutnya, cahaya matahari menyusup melalui jendela kamar penginapan tempat Arga menginap. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap catatannya malam tadi. Bayangan di koridor itu masih jelas diingatannya. Ia tahu, ia harus kembali ke rumah tua itu. Tapi kali ini ia ingin lebih siap. Ia membawa kamera dengan perekam inframerah, termometer digital, dan alat perekam suara. Ketika tiba di Chong Afi Mansion, Pak Herman tampak ragu melihat peralatan itu. Mas Arga, ini rumah tua. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi kalau memang niatnya baik, silakan, katanya sambil membuka gerbang besi. Arga masuk dengan langkah hati-hati. Hari masih siang, tapi suasananya tetap terasa berat. Di lantai 1, ia melihat beberapa pengunjung sedang mengambil foto. Ada pemandu wisata menjelaskan tentang sejarah rumah itu, tentang Chong Afi yang dikenal sebagai dermawan besar di Medan. Ia membantu membangun masjid, gereja, dan sekolah tanpa memandang suku. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kehidupan keluarganya menyimpan luka yang dalam.
Setelah pengunjung pergi, Arga naik ke lantai 2. Koridor panjang itu kini terang oleh sinar matahari. Ia menyalakan perekam suara dan berjalan pelan. Langkahnya berhenti di depan kamar Lim Sunio, istri Chong Afie. Pintu masih terkunci. Tapi kali ini, di cermin di sebelah pintu, ia melihat bayangan samar seorang perempuan. Gaun putih, rambut panjang. Berdiri dia menatap ke arahnya. Ia menoleh. Tak ada siapapun di belakangnya. Ia menatap lagi ke cermin. Bayangan itu hilang. Arga menarik napas panjang dan menulis di catatannya. Bayangan perempuan muncul di refleksi cermin. Tidak ada sumber cahaya atau bayangan nyata di ruangan. Suhu turun dari 29 menjadi 23 derajat. Ia melanjutkan ke ruang makan besar di ujung koridor. Meja panjang dari kayu jati masih berdiri utuh. Di atasnya, terdapat teko porselen dan gelas kecil. Semuanya tampak rapi, seolah baru saja digunakan. Ia menyalakan kamera dan memotret satu persatu sudut ruangan. Tiba-tiba, teko di meja bergeser perlahan. Arga terdiam. Ia menatap, memastikan tak ada hembusan angin. Tapi teko itu benar-benar berpindah posisi beberapa sentimeter. Ia mundur perlahan. Suara lembut seperti gumaman perempuan terdengar. Arga tak bisa menangkap jelas katanya. Tapi nadanya seperti rintihan. Ia mendekat ke arah suara. Gumaman itu semakin pelan, lalu berhenti. Di lantai, di dekat kaki meja, ada setetes air yang menetes dari langit-langit. Ia menatap ke atas. Tidak ada bocoran. Atap utuh. Ia menatap kembali ke lantai. Air itu hilang, menguap begitu saja. Ia mencatat semuanya dengan cepat. Gerakan benda terekam jelas. Suara perempuan terdengar 3 detik. Tidak ada sumber air yang logis. Pak Herman muncul dari bawah. Wajahnya tegang. Mas Arga, jangan lama-lama di ruangan itu. Banyak kejadian aneh di situ. Kadang teko itu jatuh sendiri. Kadang kursi bergerak. Katanya. Arga menatap penjaga itu dengan serius. Pak Herman, siapa sebenarnya yang pernah tinggal di kamar di atas sana? Di kamar istri Chong Afie. Pak Herman terdiam lama. Itu kamar Nyonya Lim. Katanya dulu beliau meninggal di situ, diam-diam. Tidak sakit. Tidak bunuh diri. Tidak ada yang tahu. Setelah itu, kamar selalu dikunci. Tapi kadang, orang dengar tangisan dari dalam. Seperti ada yang menyesal. Arga menulis cepat setiap kata yang diucapkan. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Ia yakin bayangan perempuan di cermin tadi bukan halusinasi. Mungkin itu jejak energi dari masa lalu. Ia memutuskan untuk kembali malam nanti. Sore hari, ia menyiapkan kameranya dengan mode malam. Ia juga menyiapkan mikrofon perekam sensitif. Saat jam menunjukkan pukul 8, ia kembali ke Menshan bersama Pak Herman. Rumah itu kini gelap. Hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Mereka naik ke lantai 2. Arga menyalakan kamera dan mulai merekam. Suara langkah mereka bergema di koridor. Ketika mereka sampai di depan kamar Lim Sunio, udara tiba-tiba berubah dingin. Kamera merekam suhu 21 derajat. Arga menaruh alat perekam suara di lantai. Ia duduk diam selama beberapa menit. Hening. Lalu terdengar suara lembut. Sangat pelan, seperti bisikan di telinga kanan. Kenapa dia pergi? Arga langsung memutar tubuh. Tidak ada siapapun. Pak Herman berdiri jauh di belakang. Arga melihat ke cermin di dekat pintu. Kali ini bayangan itu muncul jelas. Seorang perempuan muda dengan mata basah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri di belakang Arga, memegang sesuatu di tangannya. Sebuah surat tua berwarna kecoklatan. Arga berbalik cepat. Ruangan kosong. Tapi di lantai, ada kertas tua berlipat 2. Ia mengambilnya. Kertas itu rapuh. Tulisan tinta sudah pudar. Tapi masih bisa terbaca. Untuk Chongku, aku tak sanggup menunggu lebih lama. Maafkan aku. Arga terdiam lama. Ia tahu ini bukan sekadar rumah tua. Ini tempat di mana cinta dan kehilangan masih hidup di antara dindingnya. Di luar, lonceng kecil di teras berbunyi pelan. Padahal angin malam berhenti. Malam itu, Arga kembali ke penginapan. Ia menatap surat tua di tangannya.
Bukti fisik pertama. Tulisan asli tinta lama. Tidak ada tanda paksaan. Ia tahu. Besok ia harus mencari arsip lama. Tentang kematian istri Chong A-fie. Tentang alasan kenapa kamar itu dikunci selama hampir seabad. Rumah itu menyimpan pesan yang belum selesai. Dan ia baru saja membuka satu lapisan pertamanya. Arsip yang terlupakan. Pagi berikutnya, Arga sudah berada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Medan. Bangunan kolonial itu berjarak sekitar 2 kilometer dari Chong A-fie Mansion. Ia membawa surat tua yang ditemukan malam sebelumnya, disimpan rapi dalam plastik bening. Tujuannya jelas, mencari bukti sejarah tentang kematian Lim Sunio, istri Chong A-fie. Petugas arsip, seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna, membantunya menelusuri dokumen lama. Kami punya beberapa catatan keluarga Chong A-fie, termasuk surat-surat pribadi dan dokumen rumah, katanya sambil membuka lemari besi. Ia mengeluarkan beberapa map lusuh berisi surat kabar, nota keuangan, dan potongan berita dari awal abad ke-20. Arga membuka satu persatu lembaran itu. Sebagian besar menceritakan keberhasilan Chong A-fie membangun perusahaan perkebunan dan relasi politiknya dengan Belanda. Tapi di antara tumpukan itu, ada satu artikel kecil dari surat kabar The Sumatra Post tahun 1921. Judulnya, Duka di Rumah Sang Saudagar. Tulisan itu menyebutkan bahwa istri Chong A-fie ditemukan tak bernyawa di kamarnya, tanpa tanda kekerasan. Hanya ada setangkai bunga melati di meja rias dan selembar surat di sampingnya. Surat itu disebut telah hilang saat polisi datang. Arga membandingkan kalimat terakhir di artikel itu dengan tulisan di surat yang ia temukan. Bentuk hurufnya mirip. Aku tak sanggup menunggu lebih lama. Maafkan aku. Kata-kata itu sama. Bu Ratna memperhatikan ekspresi Arga. Mas, banyak pengunjung datang mencari cerita misteri rumah itu. Tapi jarang yang mencari data sejarahnya. Dulu sempat beredar kabar bahwa Chong A-fie punya hubungan dengan perempuan dari keluarga bangsawan Melayu. Konon, istrinya tahu dan memilih mengakhiri hidupnya. Arga mencatat semua detail itu. Tapi sesuatu terasa janggal. Artikel tahun 1921 itu terbit 2 tahun setelah catatan resmi kematian Lim Sunio. Jika surat kabar itu benar, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memutuskan untuk mencari sumber lain. Sore itu ia kembali ke Mansion. Kali ini, ia datang dengan tujuan berbeda. Ia ingin menemukan ruang arsip pribadi milik keluarga Chong. Menurut beberapa catatan sejarah, rumah itu memiliki ruang bawah tanah yang dulu digunakan untuk menyimpan dokumen dan barang berharga. Tapi lokasi pastinya tidak pernah disebutkan. Pak Herman menyambutnya di depan rumah. Mas Arga kembali lagi? Apa belum cukup semalam? Suaranya terdengar cemas. Belum, Pak. Saya mau mencari arsip lama. Mungkin ada ruang bawah tanah di sini. Pak Herman diam sejenak. Kalau ruangan itu, dulu pernah ada. Tapi sudah ditutup sejak lama. Katanya di bawah tangga besar ada pintu kecil yang disemen. Arga mengeluarkan senter dan palu kecil dari tasnya. Mereka berdua menuju tangga utama di ruang tengah. Di bagian belakang tangga, ia melihat dinding semen yang warnanya berbeda dengan dinding lainnya. Ia mengetuknya pelan. Suaranya kosong. Ini pasti pintunya, kata Arga. Ia mulai mengikis lapisan semen yang sudah rapuh. Setelah beberapa menit, terlihat bentuk pintu kayu tua. Gagangnya berkarat, tapi masih utuh. Ia menarik pelan. Engsel berdecit pelan. Di balik pintu, tangga sempit menurun ke bawah. Udara lembab keluar dari dalam. Bau debu dan kayu lapuk langsung terasa. Arga menyalakan senter dan menuruni tangga. Pak Herman menunggu di atas. Hati-hati, Mas. Sudah lama tidak dibuka. Tangga itu berujung pada ruangan kecil berdinding bata merah. Ada rak kayu di sisi kiri, penuh dengan peti besi kecil dan map kertas. Di tengah ruangan, ada meja rendah dengan lilin yang sudah meleleh. Arga membuka satu peti. Di dalamnya, ada surat-surat berbahasa Mandarin, nota keuangan, dan foto hitam putih keluarga Chong A-fie. Tapi satu amplop menarik perhatiannya. Warna kertasnya coklat tua, dengan segel lilin merah. Di bagian depan tertulis, untuk Limku, hanya jika aku tak kembali. Arga membuka perlahan. Isinya surat panjang bertulisan tangan. Lim,
Maafkan aku. Aku harus berangkat ke Batavia. Ada urusan dengan pemerintah yang tak bisa kutunda. Aku berjanji akan kembali sebelum tahun baru. Jika aku gagal, simpan rumah ini baik-baik. Jangan percaya pada siapapun di sekitarmu. Surat itu ditandatangani, Chong Avie, 1919. Arga membaca ulang beberapa kali. Ia menghubungkan tanggal surat itu dengan berita di koran. Chong Avie meninggal pada 1921 karena stroke. Tapi surat itu ditulis 2 tahun sebelumnya. Artinya, sebelum ia meninggal, ia sudah tahu ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Arga menatap sekeliling ruangan. Ia melihat potret kecil Lim Sunio di rak kayu, dengan tanda hitam di pojok bawah. Di belakang foto itu, ada sobekan kertas kecil bertuliskan angka 211. Ia mencatatnya di buku. Ketika ia menoleh ke arah pintu, senter tiba-tiba meredup. Suara langkah kaki terdengar di tangga. Perlahan. Satu persatu. Ia berpikir Pak Herman datang menyusul. Pak Herman? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Langkah kaki berhenti di ujung tangga. Lalu muncul suara napas berat, seperti seseorang berdiri di ambang pintu. Cahaya senter bergetar. Arga memegang kamera, mengarahkannya ke pintu. Dalam cahaya samar, tampak siluet seorang pria berjas panjang. Wajahnya tidak jelas, tapi bentuk topinya khas era kolonial. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak. Arga terpaku. Lalu suara dalam nada rendah terdengar jelas di telinganya. Jangan buka yang lain. Seketika senter mati total. Ruangan gelap. Suara langkah mundur perlahan terdengar menjauh. Arga menunggu beberapa detik sebelum menyalakan senter cadangan. Pintu sudah terbuka lebar, tapi tangga kosong. Ia menutup peti dan bergegas naik ke atas. Pak Herman masih di ruang tamu, terlihat bingung. Mas Arga lama sekali. Saya tidak ke bawah. Kenapa? Arga tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan amplop dan surat yang ditemukan. Saya rasa ini baru permulaan, Pak. Malam itu di penginapan, ia menulis ringkasan baru. Surat dari Chong Avie tahun 1919. Pesan peringatan untuk Lim agar tidak mempercayai orang di sekitarnya. Suara dan penampakan pria di ruang bawah tanah. Angka misterius 211. Ia tahu, rahasia rumah itu belum selesai. Ada sesuatu yang disembunyikan, bukan hanya kisah cinta, tapi sesuatu yang membuat Chong Avie dan istrinya mati dalam waktu berdekatan. Arga menatap surat itu lama. Di balik setiap kata, ia merasa ada peringatan. Dan entah kenapa, malam itu ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. 3 kali. Seolah seseorang memintanya untuk kembali ke Menshahen secepatnya. Suara dari langit-langit. Pagi di Medan terasa panas dan lembab. Arga duduk di teras penginapan sambil menatap surat-surat tua yang ditemukan semalam. Kata-kata dalam surat Chong Avie terus bergema di kepalanya. Jangan percaya pada siapapun di sekitarmu. Ia mulai curiga, kematian pasangan itu bukan karena cinta yang kandas, tapi karena sesuatu yang lebih berbahaya. Ia memutuskan untuk kembali ke Menshahen, kali ini sendirian. Pak Herman tidak ada di tempat. Pintu gerbang terbuka sedikit. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Aroma dupa samar masih tercium. Arga menyalakan perekam suaranya dan melangkah masuk. Tangga besar di tengah rumah tampak lebih gelap, seolah bayangan di sekitarnya menebal. Ia naik perlahan ke lantai 2. Di koridor, ia berhenti di depan cermin tempat bayangan perempuan muncul 2 hari lalu. Permukaannya kini kusam, berdebu, tapi masih memantulkan sosoknya samar. Ia menghapus debu dengan tangan, dan untuk sesaat, pantulan di cermin menunjukkan 2 sosok. Dirinya, dan di belakangnya, seorang perempuan berwajah sendu, berdiri diam menatap. Arga berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Ia menatap kembali ke cermin. Sosok itu hilang. Tapi dari arah kamar Lim Sunio terdengar bunyi halus seperti benda jatuh. Ia berjalan perlahan ke sana, membuka pintu. Kamar itu masih sama. Tenang. Tidak ada tanda perubahan. Tiba-tiba terdengar suara lirih. Sangat pelan, seperti dari atas langit-langit. Dia berbohong. Arga menatap ke atas. Langit-langit kayu tampak utuh. Tapi suaranya jelas berasal dari sana.
Ia menyalakan kamera, mengarahkan ke titik suara. "Siapa di sana?" tanyanya keras. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Bukan aku yang memilih mati." Dada Arga berdebar keras. Ia berdiri di bawah langit-langit, menajamkan pendengaran. Suara kayu berderit, seolah ada seseorang berjalan di atas plafon. Ia memutuskan untuk mencari jalan naik ke loteng. Di ujung koridor, ada pintu kecil setengah tertutup. Ia membuka dan menemukan tangga kayu vertikal menuju atas. Tangga itu rapuh, tapi masih kuat untuk dipanjat. Ia naik perlahan. Loteng gelap dan penuh debu. Laba-laba menutupi sebagian besar langit-langit. Di sudut, ada peti kecil tertutup kain putih. Ia menarik kain itu. Di dalam peti, terdapat beberapa lembar kertas dan sebuah buku catatan tua berwarna merah. Halamannya sudah rapuh. Di sampul depan tertulis, "Catatan Lim." Arga membuka halaman pertama. Tulisan tangan perempuan itu rapi tapi lemah. "Chong pergi lagi. Katanya urusan bisnis. Tapi aku tahu, ia tidak sendiri. Ada perempuan lain di Batavia. Aku hanya ingin ia jujur." Ia membuka halaman berikutnya. Rumah ini terasa asing. Pelayan baru membawa kabar yang aneh. Mereka bilang seseorang mengintai dari luar pagar setiap malam. Aku takut. Aku tidak percaya lagi pada siapapun. Dan halaman terakhir tertulis, "Jika surat ini dibaca, mungkin aku sudah tidak di sini. Aku tidak ingin mati. Tapi mereka membuatku terlihat seperti mati karena cinta. Tolong, siapapun yang menemukan, jangan biarkan kebenaran terkubur di bawah rumah ini." Arga memejamkan mata. Kata, "di bawah rumah ini," membuatnya berpikir pada ruang bawah tanah yang ia temukan. Ia menyalakan perekam dan membaca keras-keras isi halaman itu agar terekam. Tapi sebelum ia selesai, terdengar bunyi keras dari lantai bawah. Suara seperti pintu utama terbanting. Ia menuruni tangga cepat. Di bawah, pintu rumah benar-benar terbuka lebar. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya terbuka begitu keras. Ia berjalan ke arah ruang tamu. Meja kecil di tengah ruangan bergeser beberapa sentimeter. Vas bunga di atasnya jatuh dan pecah. Arga mendekat. Di antara pecahan vas, ada sehelai foto lama. Foto itu menggambarkan Chong Avie berdiri di samping seorang pejabat Belanda, dan di belakangnya, sosok perempuan lain yang tidak dikenal. Wajahnya mirip Lim Sun Nio, tapi lebih muda. Di belakang foto tertulis, "Batavia, 1919. Arga menatapnya lama. Jadi benar, ada perempuan lain. Dan mungkin dialah alasan dibalik tragedi itu. Tapi masih ada pertanyaan besar. Siapa yang dimaksud, mereka, dalam catatan Lim? Malam mulai turun. Arga duduk di tangga, memutar ulang rekaman suara dari kamar atas. Di menit kelima, terdengar jelas kalimat samar, "Bukan aku yang mati." Ia memperlambat rekaman dan mendengarnya lagi. Nada suara itu identik dengan bisikan di langit-langit. Ia menulis di buku catatannya. Catatan Lim menunjukkan tanda paksaan. Kalimat, "Bukan aku yang mati," diulang 2 kali di rekaman. Kemungkinan kematian Lim direkayasa. Ada pihak ketiga yang terlibat. Ia memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah lagi malam itu. Kali ini, ia ingin membuka peti lainnya, meski suara misterius sebelumnya melarangnya. Ia menunggu hingga pukul 9, lalu turun ke bawah dengan hati-hati. Tangga sempit itu kini terasa lebih gelap. Udara lebih dingin. Ia menyalakan kamera dan menaruh alat perekam di meja. Suara detik jam terdengar jelas dari atas. Ia membuka peti pertama yang belum sempat ia sentuh kemarin. Di dalamnya ada map hitam dan beberapa potongan surat. Sebagian berbahasa Belanda. Ia membaca perlahan dengan bantuan kamus kecil di ponselnya. Isi surat itu mengejutkan. Dokumen itu adalah kontrak rahasia antara Chong Avie dan seorang pejabat kolonial bernama Van Dijk. Isinya tentang pengalihan kepemilikan lahan perkebunan di Delhi. Di bagian bawah, ada tanda tangan Chong dan Van Dijk, serta inisial LSN, Lim Sun Nio. Arga berpikir keras. Mengapa Lim menandatangani kontrak itu? Bukankah ia hanya istri? Atau mungkin surat itu palsu untuk menjebaknya? Ketika ia sedang memotret dokumen, suhu ruangan turun drastis.
Kamera merekam angka 18 derajat. Napasnya mulai terlihat seperti uap. Dari arah dinding bata, terdengar ketukan pelan. Sah, du, tig. Ia menoleh ke arah suara. Ketukan berhenti, lalu terdengar suara berat, berbeda dari sebelumnya. Suara laki-laki. Kau tidak seharusnya di sini. Arga membeku. Ia melihat ke arah meja. Lilin tua yang sudah padam tiba-tiba menyala perlahan. Seolah dinyalakan oleh tangan tak terlihat. Api kecil itu bergetar, lalu padam sendiri. Ia mundur perlahan, tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tinggalkan sebelum terlambat. Arga berlari menaiki tangga. Ketika sampai di atas, ia mendengar pintu bawah tanah menutup sendiri di belakangnya. Ia menatapnya lama, napasnya tersengal. Rumah itu kini terasa hidup, seolah menolak kehadirannya. Ia keluar ke halaman dan menatap jendela kamar atas. Cahaya putih samar tampak di balik tirai. Sosok perempuan berdiri di sana, menatapnya dari jauh. Arga tahu, malam berikutnya ia harus kembali. Tapi bukan lagi sebagai jurnalis. Ia harus kembali sebagai seseorang yang ingin membebaskan jiwa yang terjebak di rumah itu. Malam itu di penginapan, ia menulis laporan terakhir hari itu. Ditemukan buku catatan Lim dan surat rahasia Belanda. Ada dua entitas, perempuan dan pria. Pesan yang berulang, jangan buka yang lain. Bukti manipulasi sejarah makin kuat. Ia memejamkan mata. Tapi sebelum tertidur, suara pelan terdengar dari arah meja. Surat yang ditemukan di bawah rumah kini terbuka sendiri. Di bagian bawah, tinta yang dulu pudar kini tampak jelas. Ada satu kalimat tambahan yang sebelumnya tak terlihat. Tolong, bebaskan aku. Jejak darah di balik dinding. Malam di Medan terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga menatap surat di mejanya yang kini menampilkan tulisan baru yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kata-kata, tolong, bebaskan aku, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sudah melihat banyak hal aneh selama 2 malam di rumah itu. Tapi kali ini berbeda. Surat itu berubah. Tinta tua yang mestinya tak bisa muncul tiba-tiba menulis sendiri. Ia memutuskan kembali ke Mensyahn keesokan harinya. Ia tahu, kalau menunggu lebih lama, jejak-jejak itu bisa lenyap. Ia membawa peralatan tambahan, kamera inframerah, alat deteksi elektromagnetik, dan voice recorder dengan sensitivitas tinggi. Ia juga membawa buku catatan Lim Sunio yang ditemukan di loteng. Saat tiba di Mensyahn, Pak Herman menatapnya khawatir. Mas Arga, rumah ini makin aneh. Semalam saya dengar suara orang bicara di dalam, padahal saya kunci semua pintu. Arga menjawab pelan. Saya harus menyelesaikannya. Pak, saya rasa ada yang terperangkap di sini. Mereka berdua masuk. Udara di dalam terasa lembab, seolah baru saja turun hujan, padahal di luar panas terik. Arga menuju ruang bawah tanah. Dinding bata di dekat tangga masih menempel bekas debu dari pintu yang tertutup sendiri semalam. Ia membuka perlahan. Tangga ke bawah masih sama. Gelap, sunyi, menelan suara langkah mereka. Ia menyalakan alat deteksi elektromagnetik. Jarum penunjuk bergerak cepat setiap kali ia mengarahkan alat ke sisi kiri ruangan. Di sana, ada dinding polos tanpa peti atau rak. Ia mengetuk pelan. Suaranya tidak padat. Pak Herman, dinding ini seperti berlubang di belakangnya. Dulu saya pernah dengar dari penjaga lama. Jawab Pak Herman pelan. Katanya di balik dinding itu ada ruang kecil. Tapi waktu renovasi dulu, tidak pernah ditemukan pintunya. Arga menyentuh batu bata itu. Permukaannya dingin seperti es. Ia mengetuk lagi. Kali ini, terdengar bunyi logam kecil dari baliknya. Ia mengambil linggis kecil dari tas dan mulai mencungkil salah satu batu bata. Butuh beberapa menit sampai lubang terbentuk cukup besar untuk memasukkan senter. Cahaya menembus ruang gelap. Di dalamnya, tampak peti besi kecil berkarat dan tumpukan kain lusuh berwarna coklat. Tapi yang membuat Arga menelan ludah, di bawah kain itu tampak bercak merah tua di dinding. Ia membuka lebih lebar lubangnya dan masuk. Udara di ruang kecil itu hampir tak bisa dihirup. Bau besi dan tanah bercampur menjadi satu. Ia menyorot ke dinding. Bercak merah itu memanjang dari bawah ke atas, seperti bekas tangan yang menyeret. Di bawahnya, ada cincin perak berukir naga kecil. Ia memungut cincin itu. Huruf kecil terukir di dalamnya,
LSN. Arga menatap cincin itu lama. Ini milik Lim Sun Nio. Tidak mungkin salah. Tapi jika benar dia dimakamkan dengan tenang, mengapa cincinnya ada di sini? Ia membuka peti besi di sudut ruangan. Isinya membuat napasnya tercekat. Potongan kain cheongsam putih yang sudah sobek. Di salah satu bagiannya masih ada bercak darah yang mengering. Ia memotret setiap sudut ruangan dan menyimpan dokumentasi dengan cepat. Ketika ia berbalik hendak keluar, udara di ruang bawah tanah berubah drastis. Senter bergetar. Alat deteksi elektromagnetik berbunyi terus-menerus. Suara perempuan terdengar jelas di telinganya. Aku tidak mati di kamarku. Arga menoleh cepat. Di depan lubang, sosok perempuan berdiri samar dalam cahaya senter. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya kotor dan lusuh. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Arga mencoba bicara. Kau Lim Sun Nio. Sosok itu tidak menjawab. Ia perlahan menunjuk ke dinding di belakangnya, ke arah bekas darah itu, lalu menghilang seolah tertelan udara. Udara dingin segera hilang, berganti keheningan total. Arga naik ke atas dengan langkah cepat. Pak Herman menunggu di pintu ruang tamu. Wajahnya pucat. Saya dengar suara perempuan dari bawah. Mas? Arga menunjukkan cincin itu. Ini milik Lim Sun Nio. Saya temukan di balik dinding. Dan ada sesuatu yang lebih buruk. Bekas dah. Pak Herman gemetar. Mas, jangan bilang ini ke siapa-siapa dulu. Rumah ini dijaga oleh yayasan keluarga. Mereka tidak suka kalau ada yang menggali masa lalu. Arga terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada isi surat Chong Afie, jangan percaya pada siapapun di sekitarmu. Ia mulai paham, mungkin penjaga rumah pun tidak tahu seluruh kebenarannya. Sore itu, Arga pergi ke kelenteng lama di Kesawan, tempat keluarga Chong Afie sering beribadah. Ia menemui seorang lelaki tua bernama Koh Liang, penjaga kelenteng yang mengenal sejarah keluarga itu. Ah, Chong Afie, kata Koh Liang pelan sambil mengelus jenggotnya. Orang baik. Tapi akhir hidupnya penuh rahasia. Setelah Nyonya Lim meninggal, banyak pelayan lama menghilang. Ada satu yang katanya tahu segalanya, tapi ia dibungkam. Dibungkam bagaimana? Tanya Arga. Katanya disuruh pergi jauh. Ada juga yang bilang dia dikubur di halaman belakang rumah. Tidak pernah ada bukti. Arga mencatat setiap kata. Ia yakin, misteri ini bukan hanya soal roh penasaran. Ada pembunuhan yang ditutupi sejarah. Malamnya, Arga kembali ke penginapan. Ia menyalakan laptop dan memutar ulang rekaman suara dari ruang bawah tanah. Di menit ke-7, terdengar jelas suara perempuan yang sama, tapi kini lebih panjang. Aku tidak mati di kamarku. Mereka menyeretku ke bawah. Mereka menutup dinding itu. Arga memundurkan rekaman, mendengarnya lagi. Kali ini ia sadar, di latar belakang suara perempuan itu, ada suara lain. Suara laki-laki, berat dan terputus-putus, berkata, "Diam. Semua akan beres." Ia menggigil. Artinya, pembunuhan itu benar terjadi di ruang bawah tanah, bukan di kamar atas seperti yang tercatat dalam sejarah resmi. Ia menulis ringkasan malam itu dengan tangan gemetar. Bukti fisik, cincin LSN dan kain berdarah. Suara perempuan menyebut dibunuh dan diseret ke bawah. Suara laki-laki terdengar di rekaman. Dinding ruang bawah tanah digunakan untuk menyembunyikan jenazah. Kemungkinan keterlibatan orang dalam keluarga. Pukul 1 dini hari, Arga menutup laptop dan mematikan lampu. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, jendela kamarnya bergetar pelan. Dari arah luar, terdengar suara ketukan 3 kali, sama seperti malam sebelumnya. Ia bangkit perlahan, membuka tirai. Di seberang jalan, di depan pagar besi Menshan, tampak sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya terurai. Wajahnya samar diterpa cahaya lampu jalan. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Arga. Lalu hilang. Arga tahu itu bukan halusinasi. Ia merasa dipanggil lagi. Mungkin roh Lim Sun Nio ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, ia berencana kembali, tapi kali ini dengan niat berbeda. Bukan untuk menulis berita, tapi untuk membongkar kebohongan yang disembunyikan selama 100 tahun. Malam itu ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Besok,
Aku akan buka semuanya. Jika aku tidak kembali, berarti mereka masih menjaga rahasianya. Ia menutup buku itu pelan. Angin malam berhembus melalui jendela, membawa suara samar perempuan yang berbisik. Jangan sendirian. Rahasia yang terkubur. Pagi di Medan terasa berbeda bagi Arga. Matahari terbit di balik gedung tua, tapi langit di atas kawasan Kesawan tampak kelabu. Udara seperti menahan sesuatu. Ia berdiri di depan gerbang Chong Afi Menshah dengan wajah tegas. Hari ini, ia akan mengungkap semuanya. Tas ranselnya penuh alat dokumentasi, kamera, perekam suara, dan buku catatan kecil berisi semua hasil penelitiannya. Ia mengetuk pintu utama. Tidak ada jawaban. Biasanya Pak Herman sudah menunggu. Ia mengetuk lagi. Tetap sepi. Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berdecit. Di dalam, ruangan tampak berbeda. Perabotan diatur ulang, sebagian tertutup kain putih. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melangkah pelan melewati ruang tamu menuju koridor belakang. Saat melewati ruang altar keluarga, ia berhenti. Foto besar Chong Afie yang biasanya tegak di dinding kini miring. Di bawahnya, vas bunga pecah. Arga memungut pecahannya. Tangan kanannya terluka sedikit. Tapi ia tak peduli. Ia menatap foto itu. Di sudut bingkai ada ukiran halus berbentuk naga kecil. Mirip dengan pola pada cincin Lim Sun Nio. Ia berpikir keras. Mungkin simbol naga ini bukan sekadar ornamen. Arga menuju ruang bawah tanah. Tapi kali ini, pintu kayu yang semalam terbuka kini terkunci rapat dengan rantai baru. Ia mencoba mengguncang. Tidak bisa. Ia menoleh ke sekitar dan menemukan kunci di meja dekat dinding. Ia ambil tanpa berpikir lama. Saat rantai terlepas, udara dingin langsung menyapu wajahnya. Ia menyalakan senter dan menuruni tangga. Cahaya kuning redup menyorot batu bata yang basah. Suara tetesan air terdengar dari atas. Di bawah, lubang tempat ia menemukan cincin semalam masih terbuka. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Dinding di sekitarnya tampak bersih. Bercak darah hilang. Peti besi lenyap. Hanya ada bau logam kuat yang menggantung di udara. Arga panik. Semua bukti fisik hilang. Ia memeriksa alat perekam, tapi baterainya kosong padahal semalam baru diisi penuh. Ia merasa seperti ada yang sengaja menghapus semua jejak. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari atas tangga. Suara sepatu kulit berat menuruni anak tangga. Arga bersembunyi di balik dinding. Sudah kamu temukan? Suara berat itu terdengar jelas. Belum, Pak. Tapi kalau wartawan itu datang lagi, kita urus saja. Jawab suara lain, lebih mudah. Arga menahan napas. Ia kenal suara itu. Itu suara Pak Herman. Darahnya berdesir. Ia mendengar lagi percakapan itu. Jangan biarkan dia memotret lagi. Kalau sampai dia tahu soal ruang bawah, kita habis. Yayasan bisa kehilangan izin. Kata suara berat tadi. Baik, Pak. Tapi dia pintar. Dia sudah tahu soal cincin itu. Jawab Pak Herman pelan. Langkah kaki semakin dekat. Arga mundur perlahan, mencari jalan keluar lain. Ia melihat celah kecil di belakang ruangan dan merangkak ke sana. Ruang sempit itu berujung ke lorong lain yang tampaknya terhubung ke bagian belakang Menshah. Ia menelusuri lorong itu dalam gelap sampai tiba di pintu besi tua. Pintu itu terkunci dari luar. Ia mendorong keras. Besi berderit, lalu terbuka sedikit. Ia keluar ke taman belakang. Nafasnya berat. Di luar, udara pagi terasa menusuk. Ia menatap sekeliling. Di ujung taman ada bangunan kecil berbentuk paviliun batu. Dindingnya ditutupi lumut. Arga mendekat dan menemukan ukiran tulisan Mandarin di batu fondasinya. Ia memotret. Lalu, di bawah ukiran itu, ia melihat sesuatu seperti bekas galian lama yang kini tertutup tanah baru. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Masih lembut, seolah baru ditutup beberapa hari lalu. Ia menggali dengan tangan kosong. Beberapa sentimeter kemudian, jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia membersihkannya. Potongan kayu tua dengan ukiran naga. Sama seperti simbol di foto dan cincin. Ia menggali lebih dalam. Kali ini ia menemukan tulang kecil yang terbungkus kain lusuh. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengambil foto cepat dan menutup kembali lubangnya.
Ia tahu tidak aman tinggal di sana. Ia pergi ke mobilnya dan langsung menuju rumah seorang arkeolog lokal, Bu Ratna, yang pernah ia wawancarai soal sejarah Medan. Ia menunjukkan foto dan cerita singkat. Bu Ratna menatap layar dengan kening berkerut. Ukiran ini simbol keluarga Chong. Tapi potongan kayu itu bukan bagian dari rumah. Itu dari peti mati. Peti? Arga menelan ludah. Iya. Jenis peti tua dari Cina Selatan. Biasanya dipakai untuk orang penting. Tapi kalau ditemukan di tanah rumah, artinya jasad itu dikubur tanpa izin resmi. Arga menunduk. Semua potongan mulai terhubung. Lim Sun Nio mungkin tidak pernah dimakamkan secara layak. Ia disembunyikan di taman belakang. Bu Ratna menatapnya serius. Kalau kamu mau gali lebih dalam, hati-hati. Ada pihak yang tidak mau masa lalu dibuka. Sore itu, Arga kembali ke Menshahn untuk mengambil alat yang tertinggal. Tapi begitu sampai, rumah itu dijaga dua pria berbadan besar yang tidak ia kenal. Ia berpura-pura hanya lewat dan pergi lagi. Malamnya, ia duduk di penginapan sambil menulis. Ia mencatat semua hal penting. Dinding ruang bawah tanah dibersihkan, bukti dihapus. Pak Herman bekerja untuk seseorang yang lebih tinggi. Ada galian di taman belakang berisi potongan peti. Kemungkinan besar jasad Lim Sun Nio dikubur di sana. Ia merasa harus menyebarkan datanya secepat mungkin. Ia mengunggah foto dan catatannya ke server pribadi agar aman. Pukul 11 malam, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Suara perempuan terdengar pelan tapi jelas. Jangan datang lagi ke rumah itu, Arga. Mereka sudah tahu kamu. Arga membeku. Siapa ini? Orang yang masih hidup karena dulu menutup mulut. Jawab suara itu lirih. Kalau kamu terus gali, mereka akan datang malam ini. Sambungan terputus. Arga mematikan lampu dan melihat keluar jendela. Di seberang jalan, dua mobil hitam berhenti. 3 orang keluar. Mereka berdiri lama menatap ke arah penginapan. Ia tahu permainan ini sudah berubah. Ini bukan sekadar cerita misteri lagi. Ini sudah menyentuh rahasia besar keluarga Chong yang mungkin masih punya kekuatan sampai hari ini. Ia meraih ranselnya, mematikan semua lampu, dan keluar lewat pintu belakang. Ia tahu satu hal, kalau malam ini ia tetap di Medan, mungkin ia tidak akan pernah sempat menulis narasi ketujuh. Namun sebelum meninggalkan kota, Arga menoleh sekali lagi ke arah Menshahn. Dari kejauhan, jendela lantai atas menyala sendiri. Sosok perempuan bergaun putih berdiri di sana, menatapnya diam. Ia tahu siapa itu. Lim Sun Nio. Ia berbisik pelan sebelum masuk mobil. Aku belum selesai. Aku akan kembali. Lampu jalan padam sebentar. Angin berhembus pelan. Dan entah mengapa, Arga merasa suara itu menjawab, aku menunggu. Pengejaran di malam kota. Mobil Arga melaju cepat di jalanan Medan yang mulai sepi. Lampu kota berpendar di kaca depan seperti bayangan yang mengejar. Di spion, 2 mobil hitam yang tadi berhenti di depan penginapan kini membuntutinya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Mereka datang untuk membungkamnya. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Nafasnya berat. Semua bukti sudah ia unggah ke server aman. Tapi jika ia tertangkap malam ini, semuanya bisa hilang. Ia harus keluar dari kota dulu. Ia memutar ke arah Jalan Gatot Subroto, mencari jalur alternatif menuju pinggiran kota. Tapi salah satu mobil di belakangnya mempercepat laju dan menutup jalannya dari sisi kanan. Arga membanting setir kiri, menabrak pagar besi kecil, lalu masuk ke gang sempit. Ban mobil berdecit keras. Ia terus melaju walau kaca spion kanan pecah. Gang itu hanya muat satu mobil. Lampu jalan padam di tengah. Ia mematikan lampu mobil, menurunkan kecepatan, dan menahan napas. Di belakang, suara mobil lain berhenti. Mesin mereka masih menyala. Ia menunggu 2 menit. Seng! Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia lalu keluar perlahan dari gang dan menepi di dekat pasar tua. Pasar itu sudah tutup. Hanya ada beberapa kios kosong dan lampu bohlam redup. Ia turun dari mobil dan masuk ke antara deretan lapak. Bau ikan asin dan debu bercampur. Di ujung lorong, ia melihat sosok wanita tua duduk di kursi plastik, menatapnya tanpa ekspresi. Cari tempat aman, nak? Tanya wanita itu lirih.
Arga mengangguk cepat. Saya cuma butuh tempat sembunyi sebentar. Wanita itu berdiri. Ikut saya. Ia mengikuti langkah wanita itu ke dalam ruangan kecil di belakang kios. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lilin kecil. Dindingnya penuh foto lama dan dupa yang sudah habis separuh. Aku tahu kau dari mana, kata wanita itu pelan. Dari rumah tua itu. Arga terkejut. Maksud ibu? Chong Afie Menshahn. Wanita itu mengangguk. Dulu aku bekerja di sana. Tahun 1965 aku masih gadis muda. Aku lihat sendiri hal yang orang lain pura-pura lupa. Arga duduk. Apa yang ibu lihat? Wanita itu menatap lilin. Nyonya Lim tidak mati karena sakit. Malam itu, ada pertengkaran. Chong Afie memutuskan menikah lagi dengan perempuan lain. Nyonya Lim murka. Tapi yang membunuhnya bukan Chong Afie. Orang kepercayaannya sendiri yang lakukan, karena takut nama keluarga tercemar. Orang kepercayaannya? Tanya Arga cepat. Namanya Chong Ho. Dia tangan kanan keluarga. Setelah kejadian itu, jenazah Nyonya Lim dibawa ke ruang bawah tanah. Mereka tutup dinding dengan bata. Aku disuruh diam. Tapi malam itu, aku dengar suara dari bawah. Ia belum mati saat dikubur. Arga menunduk. Suara perempuan dalam rekamannya tiba-tiba terasa sangat nyata. Aku tidak mati di kamarku. Wanita itu menatapnya lekat. Anak muda, apa kau pikir rumah itu diam selama ini? Roh Nyonya Lim menunggu seseorang membuka kebenaran. Tapi kau harus hati-hati. Keturunan Chong Ho masih hidup. Mereka jaga rahasia itu. Arga menyimpan nama itu dalam pikirannya. Di mana aku bisa temukan mereka? Wanita itu menunjuk ke foto tua di dinding. Lihat itu. Foto itu menunjukkan pesta besar di halaman rumah tua. Di tengah, berdiri Chong Afie dan seorang pria lebih muda di sebelah kanannya. Itu Chong Ho. Sekarang cucunya menjalankan yayasan rumah itu. Namanya Adrian Ho. Arga tertegun. Ia ingat. Adrian Ho adalah direktur yayasan yang mengelola Chong Afie Menshahn sebagai museum. Ia juga orang yang pertama kali menolak permintaan wawancaranya minggu lalu. Wanita itu menatapnya lagi. Kalau kau ingin hidup, jangan temui dia sendirian. Arga berterima kasih dan keluar dari pasar. Ia tahu langkah selanjutnya. Ia harus menemukan bukti langsung yang menghubungkan Adrian dengan kasus lama. Ia kembali ke mobil. Tapi begitu menyalakan mesin, ia sadar tangannya gemetar. Ia melirik kaca spion. Bayangan seseorang bergerak cepat di belakang. Sebuah pukulan keras menghantam kaca mobil dari sisi kanan. Arga menunduk, lalu menekan gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang keluar dari pasar, menabrak keranjang dan papan kayu. Ia mendengar suara teriakan di belakang, tapi tidak berhenti. Ia menuju arah Sungai Delhi, tempat gudang tua peninggalan kolonial berada. Ia tahu tempat itu sering kosong malam hari. Ia parkir di dalam bangunan terbengkalai dan mematikan mesin. Nafasnya tersengal. Dari dalam tas, ia membuka laptop dan memeriksa hasil unggahan. Semua data masih aman. Foto, rekaman, dan catatan tidak hilang. Ia mengetik laporan tambahan dan menyimpannya di server kedua. Lalu ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, kamu masih hidup berarti dia belum selesai. Arga menatap layar. Ia tahu pesan itu bukan ancaman biasa. Ia menutup ponsel dan menatap gelap di luar jendela gudang. Angin malam membawa suara aneh. Suara langkah kaki terdengar di luar. 1, 2, 3 berhenti di depan pintu. Arga menahan napas. Pintu berderit perlahan terbuka. Dari cahaya redup, sosok perempuan bergaun putih muncul. Rambutnya panjang, wajahnya tidak jelas. Ia melangkah masuk tanpa suara. Lilin di meja kecil padam seketika. Arga menyalakan senter. Sosok itu berdiri hanya 2 meter darinya. Ia bicara pelan. Nyonya Lim, apakah ini kau? Sosok itu mengangguk perlahan. Suaranya lirih, seperti dari jauh. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin ditemukan. Arga menelan ludah. Aku akan bantu. Tapi siapa yang membunuhmu? Roh itu menunduk. Cahaya senter menyorot wajahnya. Luka panjang membelah bagian lehernya.
Dia keluarga sendiri. Lalu sosok itu menghilang. Angin berputar di ruangan. Di tempat roh itu berdiri, kini ada sehelai kertas tua. Arga memungutnya. Tulisan tinta hitam samar tapi masih terbaca. Aha tahu. Jangan percaya pada penjaga rumah. Arga menggenggam kertas itu kuat-kuat. Ia tahu huruf aha, berarti Adrian Ho. Subuh menjelang. Arga keluar dari gudang dan kembali ke mobil. Kota Medan perlahan bangun, tapi hatinya tetap gelisah. Ia punya cukup bukti untuk membuka kasus ini ke publik, tapi ia juga tahu risikonya besar. Dalam perjalanan, ia berhenti di jembatan Sungai Deli. Ia menatap air yang mengalir pelan. Di bawah sinar matahari pertama, ia melihat bayangan wajah perempuan di permukaan sungai. Wajah itu tersenyum tipis sebelum lenyap. Arga tahu, malam itu ia selamat bukan karena kebetulan. Lim Sun Nio melindunginya agar kebenaran tidak hilang lagi. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Rahasia keluarga Chong tidak mati bersama waktu. Ia hidup dalam dinding, dalam tanah, dalam ketakutan orang-orang yang masih menjaga kebohongan itu. Mobilnya melaju meninggalkan kota. Tapi di dalam hati, ia tahu perjalanannya belum selesai. Karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Adrian Ho masih bebas. Dan Chong Afi Menshan masih menyimpan sesuatu yang belum dibuka. Ruang terlarang di balik altar. 3 hari setelah pelariannya dari Medan, Arga masih belum tenang. Ia tinggal di rumah seorang kenalan di Binjai, kota kecil di pinggiran Sumatera Utara. Tapi pikirannya tak bisa berhenti memutar kembali semua kejadian di Chong Afi Menshan. Sosok Lim Sun Nio yang muncul di gudang tua, suara langkah di malam hari, dan pesan terakhir bertuliskan, aha tahu, masih melekat di benaknya. Ia menatap laptopnya. Semua bukti sudah aman di server. Tapi Arga tahu, itu belum cukup. Kebenaran belum lengkap. Ia punya nama pelaku. Ia punya rekaman dan foto. Namun ia belum tahu di mana jenazah Lim Sun Nio benar-benar dikubur. Roh itu belum tenang karena tubuhnya belum ditemukan. Pagi itu, Arga menulis rencana. Ia akan kembali ke Menshan malam nanti. Tidak untuk mewawancarai siapapun. Tidak untuk mengambil gambar. Tapi untuk menemukan ruang terakhir yang disebut dalam catatan kuno Chong Afie. Ia membuka kembali buku catatan kecil milik Lim Sun Nio. Di salah satu halaman terakhir, ada kalimat samar yang belum ia pahami sebelumnya. Jalan menuju keheningan ada di balik penghormatan. Arga berpikir keras. Penghormatan bisa berarti altar keluarga. Tempat orang berdoa dan memberi dupa untuk leluhur. Ia pernah lewat ruang itu beberapa kali. Di belakang altar besar berukir naga emas, ada dinding tebal tanpa pintu. Ia yakin, kalimat itu merujuk ke sana. Sore menjelang malam, Arga kembali ke Medan. Ia menunggu hingga jalan kesawan sepi, lalu memarkir motornya di gang belakang. Ia mengenakan pakaian gelap dan membawa alat perekam kecil, senter, serta linggis pendek. Gerbang Menshan dikunci, tapi Arga sudah tahu celah pagar besi di sisi kanan. Ia masuk diam-diam. Rumah besar itu tampak anggun di bawah cahaya bulan, tapi aura dingin menyelimuti udara. Ia bisa mendengar suara serangga malam bercampur angin yang berdesir di daun jambu halaman. Ia masuk melalui jendela belakang dapur yang sudah rusak sejak lama. Lantai marmer berdebu memantulkan cahaya senter kecil. Ia berjalan cepat ke ruang altar. Patung leluhur berjajar rapi. Dupa kering masih tersisa di mangkuk abu. Di tengah altar, foto besar Chong Afie menatapnya lurus. Sorot mata di foto itu seperti mengikuti setiap geraknya. Arga menyentuh dinding di belakang altar. Ia mengetuk perlahan. Suara yang muncul berbeda. Tidak padat. Ada ruang kosong di baliknya. Ia mencari celah. Di sudut bawah altar, ia menemukan bagian kayu yang bisa digeser. Dengan hati-hati, ia mendorongnya ke samping. Terdengar bunyi klik halus. Sebagian dinding batu bergeser perlahan, membuka celah selebar 1 meter. Di baliknya, tangga batu menurun ke bawah tanah. Jantung Arga berdegup keras. Ia menyalakan senter dan mulai menuruni tangga itu. Udara di bawah semakin dingin. Bau tanah dan jamur bercampur dengan aroma dupa lama. Tangga berakhir di ruang sempit dengan langit-langit rendah. Di tengah ruangan ada meja batu dan peti kayu besar yang tertutup kain putih. Di dinding,
Terdapat tulisan Mandarin tua yang nyaris pudar. Arga menyorot dan memotret. Ia mengenali satu frasa, kesetiaan abadi, rahasia tak dibuka. Ia mendekati peti itu. Debu menebal di permukaannya. Saat ia menyentuhnya, kain putih itu langsung hancur menjadi abu. Peti itu terkunci dengan besi karatan. Arga mengambil linggis dan mencongkelnya perlahan. Suara logam tua berderit. Tutupnya terbuka sedikit, cukup untuk melihat isi di dalam. Ia menahan napas. Di dalamnya bukan jenazah manusia. Hanya kain sutra merah dan beberapa benda pribadi. Kalung, bros giok, dan selembar surat tua. Surat itu disegel lilin berwarna emas dengan huruf TAF. Arga membuka surat itu hati-hati. Tulisan tinta hitam masih terbaca. Untuk siapapun yang menemukan ruang ini, jika kebenaran harus dikubur agar kehormatan tetap hidup, maka biarlah aku yang memikulnya. Aku mencintainya, tapi aku tak bisa melindunginya. Ampunilah aku, Sun Nio. Tanda tangan di bawah surat itu jelas. Chong Afie. Arga menatap surat itu lama. Seluruh kisah berubah. Ia sadar, Chong Afie bukan pembunuh. Ia tahu pembunuhan terjadi, tapi ia memilih menutupinya demi menjaga nama keluarganya. Dan karena itu, roh Lim Sun Nio tidak pernah damai. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari atas. Arga mematikan senter. Ia bersembunyi di balik meja batu. Dua suara pria terdengar samar. Saya yakin dia akan kembali malam ini, kata suara pertama. Orang macam dia tidak bisa berhenti sebelum tahu semuanya. Kalau ketemu, ambil laptop dan semua dokumennya, jawab suara lain. Jangan sampai keluar ke media. Adrian sudah marah besar. Arga menggertakkan gigi. Ia tahu suara itu. Pak Herman. Mereka menuruni tangga pelan. Arga menunggu sampai mereka mendekat, lalu mengambil kalung giok dari dalam peti dan melemparkannya ke arah lain. Suara logam jatuh memantul keras. Kedua pria itu langsung menoleh ke arah bunyi itu. Arga memanfaatkan momen itu untuk berlari ke atas. Ia keluar dari altar dan menutup dinding rahasia dengan cepat. Bunyi klik terdengar lagi. Langkah mereka mengejar dari bawah. Arga berlari melewati koridor panjang. Tapi saat tiba di pintu belakang, Adrian Ho sudah berdiri di sana. Pria itu mengenakan jas hitam, wajahnya tegas, tapi sorot matanya dingin. Akhirnya kita bertemu juga, Tuan Wartawan. Arga berdiri tegak. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Adrian tersenyum tipis. Kamu pikir dunia perlu tahu? Kisah itu sudah berakhir 100 tahun lalu. Tidak ada yang perlu dibuka lagi. Dia tidak bisa tenang. Kau tahu itu, jawab Arga cepat. Lim Sun Nio dibunuh, dan keluargamu menutupinya. Adrian melangkah mendekat. Kau tidak tahu apa-apa. Aku hanya menjaga kehormatan leluhur. Jika rahasia itu terbuka, semua yang dibangun keluarga ini akan runtuh. Tapi keadilan tidak bisa dikubur dengan bata dan uang. Adrian mengangkat pistol kecil dari balik jasnya. Kau terlalu jauh. Sebelum pelatuk ditarik, lampu di seluruh rumah padam. Angin dingin bertiup dari arah koridor. Suara perempuan bergema di ruangan, jelas dan tajam. Kau berjanji padaku, Afie. Kau bilang aku tidak akan disakiti lagi. Semua orang membeku. Dupa di altar menyala sendiri. Foto Chong Afie di dinding bergetar dan jatuh ke lantai. Arga melihat cahaya putih muncul di belakang Adrian. Sosok perempuan bergaun panjang berdiri diam. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Adrian menoleh pelan. Lim Sun Nio, suaranya gemetar. Roh itu mendekat perlahan. Suhu udara turun drastis. Lilin di altar padam bersamaan. Adrian mundur 2 langkah, pistol terjatuh dari tangannya. Aku menunggu kebenaran, kata roh itu pelan. Bukan dendam. Adrian menatap Arga, ketakutan. Apa yang dia mau? Arga menjawab pelan, pengakuan. Adrian menutup wajahnya. Ya, kakek buyutku yang suruh. Mereka pikir menyelamatkan nama keluarga lebih penting dari hidupnya. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa bicara. Aku harus jaga nama besar kami. Roh Lim Sun Nio berhenti bergerak. Cahaya di tubuhnya perlahan memudar. Ia menatap Arga,
tersenyum tipis, lalu hilang seperti kabut yang terhembus angin. Rumah kembali sunyi. Adrian berdiri terpaku. Matanya kosong. Arga menatapnya tanpa berkata. Ia tahu semuanya berakhir malam itu. Rahasia besar keluarga Chong akhirnya terungkap. Arga meninggalkan rumah dengan langkah berat. Di luar, matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Udara pagi terasa lebih hangat, seolah beban yang menekan rumah itu akhirnya terangkat. Di halaman depan, ia menoleh sekali lagi. Jendela lantai atas terbuka sedikit. Tirai putih berkibar perlahan. Untuk pertama kalinya, rumah itu tampak damai. Bayang yang tersisa di kesawan. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Sejak suara roh Lim Sun Nio menggema di ruang altar, dan rahasia yang disembunyikan selama lebih dari seabad akhirnya terkuak. Namun, meski rumah besar itu kini tampak tenang dari luar, bayangan masa lalu masih menempel pada setiap dinding, setiap jendela, setiap langkah yang menjejak lantai marmer tua Chong Avie Mansion. Arga kini bukan lagi sekadar jurnalis biasa. Namanya mulai dikenal setelah laporan investigasinya diterbitkan di beberapa media nasional. Artikel berjudul, Rahasia Gelap di Balik Kemegahan Chong Avie Mansion, menjadi sorotan. Banyak yang memuji keberaniannya, tapi tak sedikit pula yang mengutuknya karena dianggap menodai sejarah besar Tionghoa Medan. Namun Arga tahu, apa yang ia tulis bukanlah untuk sensasi. Ia menulis agar arwah Lim Sun Nio benar-benar mendapat tempat di antara lembaran sejarah yang adil. Bukan hanya kisah cinta terlarang, tapi juga simbol perempuan yang dikorbankan demi kehormatan sebuah nama besar. Hari itu, Arga kembali ke Medan. Ia berdiri di depan gerbang Mansion yang kini dijaga ketat oleh pihak Yayasan Budaya yang mengambil alih pengelolaannya. Gerbang besar yang dulu berkarat kini sudah dicat ulang. Papan nama, Chong Avie Mansion Heritage Museum, terpampang di atasnya. Namun yang paling mencuri perhatiannya adalah satu hal, altar utama di ruang tengah kini berbeda. Di sisi kiri foto Chong Avie, berdiri sebuah foto baru, potret seorang perempuan dengan senyum lembut, mengenakan kebaya putih, dan tulisan kecil di bawahnya. Lim Sun Nio, 1893-1915. Dikenang dalam keheningan. Arga menatap lama foto itu. Dupa di altar menyala tenang. Tidak ada lagi getaran dingin di udara seperti dulu. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Dari belakangnya, suara seorang perempuan memecah keheningan. Anda Arga, ya? Arga menoleh. Seorang perempuan muda berambut sebahu berdiri di sana. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Saya Mei Ling, katanya sambil tersenyum. Cicit dari keluarga Ho. Adrian pamit tinggal di luar negeri. Sebelum pergi, dia menitipkan surat untuk Anda. Arga menerima amplop kecil bersegel merah. Di bagian depannya tertulis singkat, untuk Arga. Dari seseorang yang akhirnya belajar memaafkan. Ia membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Adrian tertata rapi. Kau benar, Arga. Kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Setelah malam itu, aku sering bermimpi tentangnya. Tapi kali ini, ia tidak menangis lagi. Ia hanya berdiri di bawah cahaya bulan, memandangku, lalu berjalan pergi. Aku sudah bicara dengan Dewan Yayasan. Kami akan membuka satu ruang khusus di mansion ini untuk mengenang Lim Sun Nio. Tidak lagi sebagai bayangan aib, tapi bagian dari sejarah yang seharusnya diingat. Terima kasih telah membebaskannya, dan mungkin juga membebaskan kami. Tinta di akhir surat sedikit luntur, seolah ditulis dengan air mata. Arga menggenggam surat itu erat. Ia tahu perjuangannya tak sia-sia. Kadang, yang dibutuhkan sejarah hanyalah seseorang yang berani menatap ke belakang tanpa rasa takut. Ia berjalan menyusuri koridor besar yang kini dipenuhi turis dan pelajar. Dinding-dinding yang dulu gelap kini diterangi cahaya lembut. Tapi di sudut tertentu, Arga masih bisa merasakan hawa yang aneh. Bukan menyeramkan, tapi seolah ada sesuatu yang masih ingin berbisik. Saat ia berhenti di depan pintu menuju ruang altar, cahaya sore menembus kaca jendela, membentuk bayangan samar di lantai. Arga menatapnya, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di sisi altar, tersenyum lembut padanya. Ia menunduk sedikit, memberi hormat. Terima kasih, bisiknya pelan. Sosok itu perlahan memudar bersama cahaya senja.
Beberapa tahun kemudian, film dokumenter Arga tentang Chong Afimensyah memenangkan penghargaan nasional. Ia berdiri di panggung besar Jakarta, lampu sorot menyorot wajahnya, sementara layar besar di belakang menampilkan adegan terakhir filmnya, altar dengan dua foto berdampingan. Dalam pidato singkatnya, Arga berkata, "Sejarah tidak selalu dibangun dari kisah pemenang. Kadang, ia hidup dari air mata orang-orang yang dilupakan. Jika malam terasa terlalu panjang, mungkin itu karena ada roh masa lalu yang menunggu seseorang untuk menyalakan kembali cahaya." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Tapi di tengah riuh itu, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Semilir angin dingin menyapu lehernya. Ia menoleh perlahan. Di pojok panggung, di antara cahaya lampu, ada seberkas cahaya lembut seperti bayangan perempuan berjubah putih. Ia tersenyum. "Selamat jalan, Sun Nio," bisiknya. Cahaya itu perlahan menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arga merasa hatinya benar-benar tenang. Penutup, warisan yang abadi. Kini, setiap turis yang datang ke Chong Afimensyah bisa membaca sebuah prasasti di ruang tengah. Tulisannya terukir halus di marmer putih. Di balik kemegahan, ada kisah yang terlupakan. Di balik diam, ada jeritan yang tertahan. Tapi di antara keduanya, ada cinta yang tak pernah mati. Mereka tidak tahu siapa yang menulis prasasti itu. Tapi setiap kali Arga datang, ia hanya tersenyum kecil, menatap altar, dan berbisik. Cinta dan kebenaran akhirnya saling menemukan. Dan di luar Menshan, di jalan Kesawan yang kini dipenuhi lampu kota dan hiruk-pikuk modern, seakan ada satu hembusan angin lembut yang lewat setiap malam, membawa aroma dupa dan suara samar seorang perempuan yang berkata, "Aku sudah pulang." Arga berdiri di depan Chong Afimensyah untuk terakhir kalinya. Cahaya senja memantul di jendela tua, membuat rumah itu tampak hidup kembali. Kini, tidak ada lagi suara bisikan atau langkah kaki dari masa lalu. Hanya keheningan yang damai. Ia menatap altar di ruang tengah, di mana dua foto, Chong Afie dan Lim Sun Nio, berdiri berdampingan, dikelilingi dupa yang menyala lembut. Semua rahasia sudah diungkap. Semua dendam sudah tenang. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang samar. Arga tahu, itu pertanda bahwa roh Lim Sun Nio akhirnya bebas. Ia menunduk hormat, lalu melangkah pergi. Di luar, suara kendaraan dan hiruk-pikuk kota Medan menyambutnya. Tapi di hatinya, ia tahu satu hal pasti, setiap tempat menyimpan kisah. Dan terkadang, hanya dengan mendengarkannya, kita bisa membebaskan masa lalu yang terpenjara.